Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman kenapa banyak orang yang tidak bisa berkembang, tidak bisa maju dalam kehidupannya. Bahkan banyak orang yang kehidupannya itu selalu baper. Nah, selalu bawa perasaan, selalu merasa dia korban dalam kehidupan ini. Nah, jadi teman-teman, begini. Apa sih yang membuat kita bisa maju, bisa bertumbuh lebih besar lagi di masa depan? Nah, yang menjadi masalah adalah kita selalu berpikir bahwa kita menjadi sukses, menjadi maju itu karena peran orang lain. Kita berpikir bahwa peran orang lain itu sangat menentukan kesuksesan kita. Oke, sekarang coba kita bayangkan. Teman-teman banyak melihat hal-hal yang keliru dalam kehidupan ini. Contohnya, kenapa kita baper? Kita memaksa keadaan mengikuti keinginan kita. Kita memaksa orang lain untuk menyukai apa yang kita tawarkan. Kita memaksa kehidupan dan kita selalu mengeluh akan apa adanya kehidupan nyata ini. Contoh begini. Teman-teman, banyak orang yang tidak maju, tidak bisa berkembang itu karena dia tidak menerima kehidupannya saat ini. Dan dia tidak menerima masa lalunya. Gitu. Kenapa saya maksud seperti ini? Apa yang saya maksudkan? Banyak orang selalu mengeluh, kenapa saya terlahir dengan orang tua yang miskin? Kenapa saya terlahir di daerah yang kumuh? Kenapa saya terlahir bukan sebagai anak dari seorang pejabat? Nah, ini kita meluruskan teman-teman. Jadi yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita tidak maju, karena kita sendiri yang tidak menerima, tidak mencintai kehidupan kita sendiri. Jadi kita selalu mengeluh kenapa. Oke? Kita tidak menerima bahwa itu adalah kesyukuran kita yang sangat besar atas pemberian yang maha kuasa. Oke, nah kita akan bagi dua dulu. Kita akan bagi dua. Dalam kehidupan kita ada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu dari kita sendiri, dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu takdir. Kita tidak bisa mengatur kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, kan? Kita tidak bisa request pada saat ibu kita melahirkan, ibu kita hamil, kita tidak bisa request. Teman-teman, kita juga tidak bisa atur siapa orang tua kita. Kita tidak ada turut andil dalam kehidupan mereka. Kita tidak bisa atur siapa nenek kakek kita. Jadi ini adalah keteraturan alam yang terjadi rentetannya sangat panjang ke atas. Oke, jadi kita tidak ada kuasa apapun untuk mengatur hal itu. Jadi kenapa ibu saya si A, bapak saya si B, itu tidak ada kendali full dari saya. Itu yang namanya takdir. Dan sebenarnya kita harus menerima bahwa itu adalah keteraturan alam yang tidak bisa kita lawan. Kalau kita melawan, maka itulah timbul yang namanya penyesalan, timbul yang namanya pengeluhan. Nah, bagaimana sebenarnya yang baik? Yang benar adalah semua orang di dunia ini sama. Mereka pun juga tidak bisa menyetel, tidak bisa merequest bapak saya si A, ibu saya si B, saya terlahir di Eropa, saya terlahir di Asia. Tidak bisa direquest. Jadi itulah takdir yang tidak bisa kita ubah. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa itulah yang harus kita cintai. Itulah yang harus kita terima secara full, secara ikhlas, bahwa itulah keteraturan yang disusun sangat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pencipta alam semesta. Nah, teman-teman, gini. Selain jauh dari itu, makanya ada salah satu coach yang mengatakan bahwa jika kamu terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Ya memang karena kita kan tidak tahu, itu sudah takdir. Tetapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu adalah salah Anda. Diperkuat dalam surah
Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Nah, artinya apa? Jadi di sini Allah sudah memberikan kuasa 100% kepada kita untuk menghadapi kehidupan kita ini. Banyak hal-hal yang di luar dari kontrol kita, di luar dari kendali kita, itu bukan urusan kita. Apa yang menjadi urusan kita, itulah yang kita fokuskan. Nah, apa sih yang menjadi fokus kita dalam hidup ini? Oke, kita tidak bisa memilih orang tua kita orang kaya atau orang miskin. Kita tidak bisa memilih takdir apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, awal yang nomor satu adalah kita menerima. Bahkan bukan cuma menerima, kita harus mencintai masa lalu kita, yaitu takdir yang sudah terjadi, bahwa kita lahir di mana, orang tua kita siapa. Kita harus menerima dan mencintai itu. Dan siapa keluarga kita harus mencintai semuanya. Nah, berangkat dari itu, kita harus melihat apa yang harus, sesuatu hal yang bisa saya lakukan yang bisa merubah hidup saya. Apa hal yang bisa saya lakukan yang berada di bawah kontrol saya dan di bawah dari kendali saya. Nah, itulah yang dimaksud dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Jadi kitalah yang bisa merubah nasib kita. Apa-apa yang bisa kita rubah? Yang pertama, bagaimana kita dalam memilih pekerjaan, bagaimana dalam hal kita berpenampilan, bagaimana dalam hal kita belajar. Itu semua dalam pikiran kita, dalam pilihan kita. Nah, saya akan bagikan dalam pilihan itu, dalam pilihan dua hal, dalam hal yang kita tidak bisa kita kendalikan tadi adalah hal-hal yang sudah terlewati, yaitu takdir kita itu sudah tidak bisa kita pikirkan. Tetapi untuk masa depan ini terbagi lagi dua, ya kan? Terbagi lagi dua hal, yaitu kita fokuskan pada hal-hal yang kita bisa lakukan itu, hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak. Itu lagi. Nah, pernah teman-teman dengar lagu dari Rhoma Irama? Semua yang enak-enak itu membuat kita semua yang enak-enak kalau dilakukan itu berdosa lah, begitu. Nah, itu berlaku untuk apa yang kita lakukan di masa depan. Coba teman-teman melihat, semua hal yang enak, yang santai, yang enjoy, yang nyaman, itu pasti membuat kita terlempar jauh dari prestasi. Oke? Apa yang enak? Contoh, bangun pagi kita cuma tidur lagi. Kita suka nonton. Kita malas belajar. Oke? Kita tidak mau training. Kita tidak mau belajar. Kita tidak mau melakukan effort atau usaha. Oke? Jadi hal-hal yang enak, boros, suka belanja, tidak mau menabung. Oke? Berteman dengan orang-orang yang toksik, yang mau mengajak kita ke dalam aktivitas yang tidak bermanfaat, yang tidak produktif, seperti parah-parahnya banyak orang berteman dengan pengguna obat-obat terlarang, ya kan? Jadi hal-hal yang enak, yang nyaman, itulah yang membuat kita itu jatuh dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, itu adalah berada dalam pilihan kita. Itu adalah kendali yang 100% ada di bawah kendali kita. Jadi kata kuncinya adalah, teman-teman, semakin banyak hal-hal yang kalian kerjakan yang merupakan hal yang enak, hal-hal yang berada ke zona nyaman, itu akan membuat kita makin jauh dari menjadi manusia yang sangat produktif. Tetapi manusia memiliki yang namanya sifat hedonisme. Hedonisme itu adalah manusia ini suka hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyukai penderitaan. Nah, di zaman dulu orang-orang berusaha untuk mencari kenyamanan. Tetapi teman-teman, hal-hal yang membawa kita ke kenyamanan, yang enak,
itu tidak akan pernah membuat kita bertumbuh. Nah, sekarang dalam kesempatan ini, coba teman-teman berpikir apa yang membuat kita bisa maju dan bertumbuh. Apabila teman-teman mau melakukan yang tidak enak. Maksudnya apa yang tidak enak, Pak? Maksudnya hal-hal yang membuat kita merasa sakit. Contoh, teman-teman berolahraga itu tidak enak. Olahraga lari, kita bisa berenang atau kita bisa gym, itu semua hal yang tidak enak. Menjadi disiplin itu tidak enak. Menabung tidak enak, berinvestasi tidak enak. Banyak hal yang kita harus tahan dalam hidup kita yang merupakan keinginan kita untuk menikmati kehidupan. Itu membuat kita serasa tersiksa. Puasa tidak enak. Jadi semua hal-hal yang tidak enak, justru sebenarnya hal itulah yang membuat kita menjadi orang yang bertumbuh di masa depan. Coba kalau teman-teman praktekkan, teman-teman rajin belajar, teman-teman menjaga hubungan, teman-teman berteman dengan orang-orang hebat, teman-teman bersabar dalam belajar, teman-teman mau bekerja, mengikuti effort, kita bekerja dengan maksimal, apapun tantangannya, apapun kendalanya kita lewati. Jangan cuma karena kendala kita sudah menyerah, ya kan? Jadi deretan pilihan kita yang pertama adalah kita mencintai dulu kehidupan kita ini. Banyak orang tidak bisa move on dalam kehidupannya karena dia selalu mengeluh, berandai-andai. Seandainya saya terlahir dengan orang tua yang kaya, seandainya saya punya modal 1 miliar, seandainya itu tidak akan pernah menjadi kenyataan, teman-teman. Karena itu hanya selalu menjadi pengganggu dalam pikiran kita. Yang harus kita lakukan adalah kita menerima bahwa kita hidup dengan orang tua si A si B. Kita menerima bahwa kita keluarga kita seperti ini, siapa saudara kandung kita, siapa anak kita, istri kita. Semua sudah terjadi di belakang. Kita harus menerima itu. Dan tidak ada yang sempurna, teman-teman. No perfect person. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi teman-teman begini, setelah kita menerima itu, untuk merubah masa depan kita ke depan ini, hanya ada 2 jalur tadi kan. Jalur melakukan hal-hal yang kita tidak sukai atau melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, kebanyakan hal-hal yang kita sukai inilah yang menjadi perangkap dalam kehidupan kita. Kita terperangkap dalam kehidupan kita sendiri. Nah, disitulah kendali 100% yang bisa kita pilih. Kalau kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang enak, hal-hal yang santai, hal-hal yang kita sukai, tidak akan pernah membuat kita maju. Tapi kalau kita fokus melakukan hal-hal apa yang kita tidak sukai, dalam hal ini hal-hal yang produktif, yang bisa membuat kita maju, nah itu akan membuat kita berkembang. Nah, untuk melakukan hal-hal yang kita tidak sukai ini, bentuknya memang tidak akan langsung menghasilkan hal-hal yang langsung produktif, karena dia butuh proses. Hal-hal yang kita tidak sukai inilah nanti akan terbagi lagi ke bawah. Hal-hal yang kita tidak sukai itu adalah hal-hal yang terbagi lagi, mana yang lebih prioritas gitu. Jadi setiap pagi kalau kita bangun, kita harus berpikir, hal apa yang saya harus lakukan pagi ini, hari ini, yang sangat penting, yang sangat produktif, yang apabila saya lakukan terus-menerus akan membuat saya menjadi orang yang sukses, membuat saya menjadi orang yang sehat, membuat saya menjadi orang yang paling produktif. Jadi minimal setiap hari, setiap pagi, teman-teman bangun, teman-teman berpikir, hal apa yang saya harus lakukan pagi ini, yang kalau saya lakukan terus-menerus membuat saya menjadi kaya. Contoh. Apa? Nah, pasti akan teman-teman ketemu hal-hal yang produktif. Contoh di bidang pekerjaan. Oh, saya harus buka toko lebih cepat. Oh, atau saya prospek orang yang lebih cepat. Saya menulis 100 nama. Saya harus training belajar. Nah, apa hal-hal yang kita lakukan itu yang bisa membuat kita maju, yang bisa membuat kita bisa bertumbuh 3 kali lipat. Nah, itulah yang kita harus pikirkan, teman-teman. Nah, itulah yang membuat kita sukses, bukan dari impian kita yang besar tadi, tapi yang membuat kita sukses itu adalah kebiasaan kita. Jadi yang membuat orang dari gendut, yang membuat orang yang sangat over obesitas bisa turun badannya, itu bukan karena olahraga 1 hari. 1 hari lari tidak bisa membuat dia langsung six-pack. Dia melakukan hal itu terus-menerus secara konsisten.
Jadi yang membuat kita menjadi orang yang bertumbuh adalah kebiasaan. Nah, ilmu kebiasaan untuk membangun sebuah kebiasaan yang produktif, yang baik. Dalam agama kita, saya seorang muslim, untuk merubah kita dalam kemarin kita baru lewati bulan suci Ramadan, yaitu kita membangun kebiasaan baru dalam hidup kita. Waktu puasa Ramadan siapa sih yang jujur saja pasti kan tidak enak. Kita harus bangun subuh, kita harus sahur, kita harus sholat 5 waktu, dan itu semua dipaksa. Jadi intinya tadi, kita memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak enak karena itu akan merubah kita dan membangun sebuah kebiasaan baru. Nah, kita mendapat kunci yang utama untuk membangun sebuah kebiasaan yang produktif, yaitu dengan cara memaksa diri kita secara sadar untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, berapa lama? Banyak penelitian mengatakan bahwa untuk membangun sebuah kebiasaan baru kita butuh waktu 26 hari. Ya, kalau dalam muslim kita sampai 30 hari untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik. Nah, sehingga sebenarnya harapannya pada saat setelah bulan puasa, setelah Ramadan, orang sebenarnya tetap menjalankan kebiasaan tadi, tetap sholat 5 waktu, ya kan? Puasanya Senin Kamis, sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi untuk meningkatkan kebiasaan itu ada ilmu yang paling penting, yaitu apa? Itu kita harus memaksa diri kita ini untuk mau melakukan hal itu. Apapun yang terjadi, apapun alasan kita harus melakukan apa yang seharusnya membuat kita maju, yang membuat kita bisa bertumbuh menjadi orang yang sangat produktif dengan cara melakukan hal-hal yang membuat kita lebih maju. Nah, kita mencatat apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, hal-hal yang kita lakukan tadi terbagi dua lagi, teman-teman. Ada yang jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Banyak orang berbisnis melakukan hal-hal yang tidak beres, melakukan pekerjaan yang mau menipu orang, memanipulasi orang, mau melakukan pekerjaan, mau melakukan hal-hal supaya menjadi kaya, dia menghalalkan segala cara. Memang hal-hal itu akan membuat kita lebih cepat sukses. Tetapi lambat laun itu akan membuat kita jatuh dalam hukum, pertama hukum dunia, yang terakhir hukum akhirat. Jadi kita mau sukses betul-betul dalam hal jalan yang baik. Sehingga jalan yang baik itu memang butuh proses. Nah, kita butuh di situ kesabaran. Oke. Nah, saya akan ringkas hal-hal itu. Saya akan ringkas yang pertama, kita menerima bahwa hidup kita ini sudah seperti ini, ada takdir yang kita harus terima. Ada yang tidak bisa kita ubah, keturunan kita, keluarga kita. Oke, kita harus terima hal itu semuanya. Keluarga istri kita, kita harus mencintai semuanya. Nah, bagaimana tips untuk bisa menjadi bertumbuh? Cintailah prosesnya, teman-teman. Apa? Cintai prosesnya. Kalau teman-teman mencintai, contoh kita menawarkan suatu produk, kita ditolak, ya kita cintai, kita terima, kita menyukai hal itu. Karena teman-teman, dalam hidup ini kan berpasangan. Ada malam, ada siang. Ada putih, ada hitam. Jadi kita menerima bahwa tidak semua orang kalau kita prospek, kalau kita tawarkan produk, dia mengatakan ya. Pasti ada yang mengatakan tidak. Itulah yang namanya hukum alam, teman-teman. Jangan kita melawan hukum alam. Jadi kalau kita mau sukses, ya ada harga yang harus kita bayar. Nah, pertanyaannya teman-teman, mencintaikah juga harga yang harus kita bayar itu? Apakah kita menyukai, apakah kita mencintai proses yang sulit itu? Saya bisa maju, saya bisa bertumbuh sampai hari ini, teman-teman, karena saya mencintai proses yang tidak enak. Jadi mulai dari proses menelpon nasabah, mulai dari follow up nasabah, mulai dari servicing nasabah yang tidak enak, semua saya lakukan. Bertanggung jawab kepada semua apa yang harus saya lakukan, saya bertanggung jawab dengan posisi pekerjaan saya. Kalau teman-teman mau dapat penghasilan 100 juta, ya teman-teman harus bertanggung jawab 100%, bertanggung jawab melakukan apa yang perlu kita lakukan, gitu. Dan kita harus I love my job, mencintai pekerjaan kita, gitu. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman tidak mencintai pekerjaan teman-teman, ya
teman-teman akan menghadapi masalah di perjalanan. Hidup ini tidak lama, teman-teman. Kita harus mencintai prosesnya. Kita tidak tahu usia kita di mana, akan berakhir di mana. Kalau teman-teman selalu mengeluh, teman-teman selalu tidak bersyukur dengan apa yang teman-teman dapatkan hari ini, maka akan merugilah teman-teman. Coba mulai saat ini kita mensyukuri dengan cara mencintai proses yang kita alami. Kalau kita mau dapat uang hari ini, ya kita harus kerja, ya kan? Itu kan hukum alam, tidak mungkin uang jatuh dari langit. Kita harus terima itu, bahwa kalau saya mau dapat nasabah, saya harus prospek, ya kan? Kalau saya mau dapat pembeli, ya saya harus menawarkan. Ini tidak bisa dilawan. Teman-teman mau dapat pembeli tidak menawarkan akan susah. Mustahil ada orang mau datang membeli barang kita kalau kita tidak tawarkan. Nah, itu satu kesatuan yang merupakan hukum alam yang tidak bisa kita lawan. Kalau kita lawan ya susah. Nah, mungkin sampai di sini dulu sharing saya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Jadi ingat, coba kita mencintai prosesnya. Jadilah orang yang fokus dalam merubah nasib kita ke depan, dengan fokus melakukan hal-hal apa yang sangat produktif yang bisa merubah hidup kita di hari ini. Coba teman-teman bertumbuh dengan cara apa? Memaksa diri kita secara sengaja, secara sadar untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kita maju. Teman-teman bisa melihat orang-orang sukses di sekeliling kita saja dulu. Lihat orang-orang itu, pasti mereka melakukan hal-hal secara konsisten setiap hari. Orang ke pasar itu setiap hari menjual. Mereka bangun subuh, mereka mengatur barang. Mereka tidak pernah apakah mereka capek? Iya, pasti mereka capek. Apakah mereka punya pengeluhan? Mereka juga punya pengeluhan. Tapi yang membuat mereka beda dengan kita, mereka tetap melakukan hal itu meskipun itu tidak enak. Bahkan mereka bisa tersenyum pada saat melakukan hal itu. Ya kan? Cobalah teman-teman, cintai pekerjaan teman-teman, cintai prosesnya, maka teman-teman akan menghadapi, akan mengalami kesuksesan yang sangat besar dalam hidup ini. Coba teman-teman fokus pada hal-hal yang tidak enak, cintai proses yang tidak enak, maka teman-teman akan berubah, teman-teman akan mengalami perubahan yang sangat besar. Bangunlah kebiasaan baru dalam hidup kita dengan cara memaksa diri kita beradalah di sekeliling orang-orang yang kita inginkan hidupnya seperti kita. Kita inginkan hidup kita seperti mereka, beradalah di sekeliling mereka, bertemanlah dengan mereka, karena mereka lah orang-orang yang menjadi panutan kita. Dan ingat, patuhi rambu-rambu bisnis. Yang paling utama, jangan pernah melakukan hal-hal yang bisa membuat hidup kita hancur. Patuhi ilmu agama, itu sangat penting. Sekian dari saya Wijira menyapa teman-teman dari Kota Palu. Salam sukses buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.